Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rastuti Handayani SPD, guru SD Negeri 017 Bukit Lipai, Kecamatan Batang Sinako, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Dan saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 tahun 2022 pada Universitas Patimura kelas 6. Nah, baiklah, di sini saya akan mempelajari pelajaran ataupun pembelajaran kelas 4 tematika peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, yaitu mengenal bagian-bagian tumbuhan. Dapat kita ketahui bahwa bumi ini banyak terdapat bermacam-macam tumbuhan. Nah, apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah makhluk hidup yang pada umumnya memiliki akar, batang, dan daun. Tumbuhan ini dapat juga disebut tanaman dan pohon. Tumbuhan pada umumnya dapat membuat makanan sehari-hari dengan bantuan sinar matahari, ataupun dalam arti kata lain, tumbuhan dapat mengolah makanannya sendiri dibantu oleh adanya sinar matahari. Baiklah, untuk selanjutnya, apa manfaat yang sangat penting pada tumbuhan itu untuk kehidupan manusia? Nah, tumbuhan si penghasil oksigen. Nah, tahukah kamu bahwa tumbuhan atau pohon adalah penghasil oksigen bagi manusia? Kita ketahui tumbuhan-tumbuhan ini mengeluarkan oksigen. Semakin banyak tumbuhan, semakin banyak oksigen. Sehingga jika tumbuhan banyak di sekitar lingkungan rumahmu, kamu akan mendapatkan udara yang segar. Coba bayangkan apabila di sekitar tempat tinggalmu tidak ada tumbuhan. Apa jadinya? Apa yang dapat kamu rasakan? Nah, kalau tumbuhan ataupun pohon-pohon ini tidak ada di sekitar tempat tinggalmu, udara akan menjadi panas karena oksigen yang kita butuhkan berkurang. Selain itu, di lingkungan sekitar kita, kalau tidak ada tumbuhan ataupun pohon-pohon, terlihat akan sangat gersang dan tidak hijau. Nah, tumbuhan ini menghasilkan oksigen dengan cara apa? Yaitu adanya proses fotosintesis. Nah, baiklah, bagaimana terjadinya proses sintesis itu? Nah, dan apa itu fotosintesis? Fotosintesis merupakan sebuah proses untuk menghasilkan makanan dengan bantuan karbon dioksida, air, sinar matahari, dan klorofil. Nah, bagaimana agar tumbuhan di sekitarmu itu bisa tumbuh dengan baik? Ya, bisa menghasilkan fotosintesisnya dengan baik. Harus kamu siram setiap hari. Harus kena sinar matahari agar proses fotosintesis bisa berjalan dengan sempurna. Nah, setelah itu kita akan mengenal bagian-bagian tumbuhan. Nah, coba perhatikan tumbuhan di sekitar lingkungan kamu. Mungkin bisa kamu amati ya. Nah, rupanya tumbuhan itu banyak bagian-bagiannya. Yang pertama, akar. Coba kamu lihat apakah benar-benar tumbuhan di sekitarmu itu
ada akarnya. Nah, untuk apa akar ini? Nanti kita pelajari di pembelajaran yang akan kita lalui nanti. Yang pertama, bagian tumbuhan itu adalah akar. Yang kedua, bunga. Yang ketiga, daun. Nah, yang keempat, bagian tumbuhan itu adalah batang. Nah, kamu dapat memperhatikan tuh ya, pohon kelapa yang mana batang itu ya. Yang berikutnya, buah. Nah, ini yang paling kita tunggu-tunggu ya kalau kita menanam tumbuhan. Yang keenam adalah biji. Nah, lebih lanjut kita akan gali satu persatu manfaat dan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan itu. Yang pertama tadi apa? Nah, bagian tumbuhan yang pertama yaitu adalah akar, di mana akar berfungsi sebagai penyokong tumbuhan, menyerap air dan garam mineral, serta menyimpan cadangan makanan pada tumbuhan tertentu. Contohnya tumbuhan umbi-umbian. Nah, akar ini menyokong tumbuhan, artinya akar dapat menahan tumbuhan tetap berdiri meskipun diterpa angin atau hanyut terbawa air hujan. Nah, akar ini sangat penting. Nah, akar ini mencari makanan ya. Nah, kalau kita menanam tanaman, kalau akarnya tidak kuat akan mudah hanyut. Kemudian dua, yaitu bagian tumbuhan yang kedua yaitu bunga. Nah, coba lihat pada gambar tersebut. Nah, itu ada bunganya kan? Nah, bunga ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan dan biji. Nah, selanjutnya bagian yang berikutnya adalah daun. Coba lihat di sekitarmu. Nah, yang mana yang daun itu? Apa fungsinya? Ya, daun itu biasanya berwarna hijau kan? Nah, apa fungsi dari daun itu? Fungsi bagian tumbuhan yang ketiga adalah daun, yaitu berfungsi sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Nah, dengan bantuan apa tadi? Sinar matahari. Di dalamnya terdapat kandungan klorofil atau yang disebut zat hijau daun untuk membantu proses fotosintesis ya. Jadi klorofil itu zat hijau daun, makanya daun itu biasanya berwarna hijau. Ya, berikutnya bagian tumbuhan yang berikutnya yaitu 4, yaitu batang. Coba lihat pada gambar berikut. Nah, itu batang. Apa fungsi dari batang? Batang berfungsi sebagai penghubung antara akar dengan daun. Tempat meletakkan daun, menegakkan tumbuhan, dan sebagai cadangan makanan pada tumbuhan. Nah, berikut fungsi daripada buah. Nah, biasanya kalau kamu menanam tumbuh-tumbuhan ataupun pohon, pasti kamu selalu menunggu kapan ya berbuah. Nah, biasanya ini yang ditunggu-tunggu jika kita menanam tumbuhan. Nah, buah berfungsi sebagai menyimpan cadangan makanan, pembungkus dan pelindung biji. Pada bagian putih yang berada di struktur bunga memiliki 3 bagian putih, yaitu kepala putih, stigma, tangkai putih, stilus, dan bakal buah ovarium. Nah, jadi di dalam buah itu ada pembungkus, ada sebagai apa? Sebagai pelindung biji. Nah, berikutnya biji. Nah, itu lihat ya pada gambar itu buah apa itu? Buah alpukat ya. Nah, itu bijinya itu yang berwarna coklat itu. Bagian tumbuhan yang keenam adalah biji. Biji berfungsi sebagai penyimpan cadangan makanan, alat perkembangbiakan, dan pembentuk tumbuhan baru.
Biji berasal dari bakal biji. Demikianlah tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang bagian-bagian tumbuhan. Mari kita menanam pohon, mari kita menyelamatkan dunia dengan cara menghijaukan kembali, menanam pohon kembali agar udara menjadi sejuk dan kita dapat memanfaatkan apa yang terdapat pada tumbuh-tumbuhan. Demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.